Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar untuk pemirsa Fams TV? Ketemu dengan saya, Roni, dan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk sharing ya tentang interview. Nah, apa sih interview gitu kan? Biasanya kan kita mendengar ya di televisi gitu, oh ada interview antara si A dan si B. Nah, interview itu kalau bahasa Indonesia wawancara. Sementara wawancara sendiri memang ada beberapa macam. Tapi kita ambil yang satu macam aja dulu ya. Kita ngobrol soal interview dan teknik-teknik interviewnya seperti apa. Dalam dunia jurnalistik, interview ini adalah sesuatu yang mutlak ya, sebuah keniscayaan, karena si wartawan, si reporter ini hukumnya wajib untuk melakukan interview. Tidak boleh asal mendengarkan kemudian menjiplak dan menulis, nggak boleh ya, tapi dia harus melakukan interview. Nah, bagaimana tentang interview ini? Yuk kita belajar yuk. Interview dalam bahasa Indonesia adalah wawancara. Nah, syarat wawancara atau syarat interview itu adalah ada narasumbernya. Narasumber ini siapa? Orang yang akan kita wawancara. Kemudian syarat berikutnya adalah ada pewawancara, ya kan? Ada pewawancaranya. Kalau ada narasumber tapi nggak ada yang mewawancarai, aneh juga kan gitu kan. Jadi nggak jadi interview gitu ya. Jadinya opini gitu. Nah, kemudian persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan interview atau kita menginterview atau kita menginvestigasi begitu ya, terkait dengan berita yang mungkin saat ini sedang in begitu ya. Ada beberapa hal persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh seorang pewawancara. Yang pertama, riset. Riset apa sih? Riset dalam artian bukan kita melakukan penelitian begitu ya, yang luar biasa melibatkan banyak orang, nggak perlu ya. Riset bisa kita lakukan dengan satu, menggali data si calon narasumber kita. Dari mana aja, dari teman boleh, kemudian referensi-referensi dari media sosial boleh. Kalau dia pejabat ya berarti dari anak buahnya, dari istrinya, dari anaknya, dari orang-orang terdekat. Kalau kita ngomong masalah politik, dia orang partai misalnya, ya berarti mungkin teman-teman satu partainya atau partai A ini sedang getol bicara apa nih gitu kan, atau sedang ngapain nih gitu kan. Jadi kita harus mempunyai referensi dulu tentang si narasumber kita. Untuk itu lakukan riset. Kemudian yang kedua, kenali narasumber kita dengan baik. Misalnya seperti apa? Kesukaannya dia apa, makannya. Kemudian dia alamatnya di mana. Terus kemudian dia, oh si A ini kalau di kantor pulang jam sekian. Nah, itu hanya untuk pelengkap saja tetap ya. Tapi ini penting karena suatu saat pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul ketika kita sudah kehabisan bahan. Jadi ini seperti bank data di otak kita ya. Jadi kumpulin semuanya, data tentang atau referensi tentang calon narasumber kita. Setelah itu, jangan lupa buat janji. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Dengan siapa ya ini ya? Saya Chandra, Pak, dari Fams Media Purwakarta. Iya. Ada yang bisa dibantu, Mas? Pak Tono, besok kita bisa ketemu nggak, Pak Tono? Ada perlu apa, Mas? Kita mau wawancara nih soal itu tuh, yang kemarin heboh tuh ya. Soal ular tuh, ular masuk rumah, kayak gitu. Gimana, Pak Tono? Oh, boleh, Mas. Boleh. Oke, besok pagi jam? Besok jam 10 lah. Jam 10 ya? Di mana ini, Pak? Di kantor juga boleh. Oh, di kantor aja. Oke. Iya, di kantor. Jangan lupa buat janji calon narasumber kita. Kapan kita akan mengadakan wawancara gitu ya. Misalnya, Pak, kita akan mengadakan wawancara. Oh ya, tapi sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan kalian dari mana? Kalian dari media apa? Kalian dari komunitas apa misalnya ketika akan mewawancarai si narasumber ini. Perkenalkan diri kalian. Karena apa? Narasumber, ada karakter-karakter narasumber itu yang tidak mau diwawancarai oleh mereka yang pertama tidak memiliki tidak jelas medianya atau tidak memiliki media. Ini kadang juga ada narasumber kita yang ogah gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebutan asal media atau kita dari mana atau memperkenalkan diri kita itu justru akan lebih mendekatkan kita dengan narasumber kita. Ada semacam secara tidak langsung ya, pembukaan dalam tanda kutip pengenalan diri kita ke si narasumber. Agar apa? Agar dia merasa yang pertama yakin. Dia akan merasa lebih enjoy gitu ya. Itu yang harus kalian persiapkan. Baik, untuk tahapan berikutnya adalah tahapan ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya. Riset dan lain sebagainya kita bawa, atau syukur-syukur bisa kalian rekam dalam otak kalian. Jadi kalian tidak harus membawa catatan ya atau not. Tetapi catatan sebenarnya kalian perlukan juga. Untuk apa? Untuk menulis question route namanya. Apa sih question route? Question route ialah daftar pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan
yang akan kita tanyakan pada narasumber kita. Kenapa kita memerlukan question root? Question root sangat diperlukan terutama untuk membentengi agar wawancara kita ini tidak kemudian melebar kemana-mana. Kita ngobrol tentang koperasi, tiba-tiba ngobrol soal penangkapan, penyitaan mobil-mobil mahal misalnya seperti itu. Terus kemudian juga kita ngobrol soal partai politik. Nah, kita ngomong soal media sosial gitu kan. Nah, ini harus dipagari. Cara memagarinya dengan apa? Yaitu tadi, dengan question root, daftar pertanyaan. Itu harus disiapkan. Meskipun tidak semua daftar pertanyaan itu nanti akan kita tanyakan ke narasumber kita. Karena apa? Ingat, prinsipnya adalah jawaban dari narasumber itu adalah pertanyaan kita berikutnya. Terus menerus gitu ya. Nah, kita harus mengejar di situ. Sekarang ketika narasumber sudah ada di depan kita, apa yang kita lakukan pertama kali? Yang pertama adalah kita harus menciptakan suasana agar lebih cair. Teknik mencairkan suasana ini biasanya disebut ice breaking. Mbak, ini belum mulai live. Oh, belum Mas, nanti ya, paling sebentar lagi. Lampunya banyak banget. Oke, all crew standby. 5, 4, 3, 2, 1. Hai Sobat Fams, ketemu lagi dengan saya Joy Agustiani di Sosok. Nah, kalau kemarin kita kedatangan sosok muda berprestasi dari sepak bola, sekarang kita gak kalah kerennya juga nih, kedatangan sosok atlet basket berprestasi, keren, dan dia sudah ada di samping kita bersama Kapten Chandra. Iya. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Mas, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Dirimu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kayaknya kalau dilihat-lihat ada yang beda nih. Mukanya berseri-seri banget ya? Oh ya, pastilah. Karena kemarin kan habis gajian. Terus duitnya belum diambil gitu. Jadi masih numpuk ditabung. Bolehlah transfer ke saya. Nggak apa-apa, nomor rekeningnya mana nih? Sekalian aja. Ntar saya kirim ya. Aduh, siap. Oke, all crew standby. Langsung aja yuk, kita mau live sekarang ya. Oh gitu? Oh mau live? Oh iya, boleh. Hai Sobat Fams, ketemu lagi dengan saya Joy Agustiani di Sosok. Nah, kalau kemarin kita kedatangan sosok pemain bola, sekarang kita kedatangan tamu yang gak kalah kerennya juga. Di sebelah saya sudah ada atlet muda yang berprestasi di bidang olahraga, tentunya di bidang basket. Nah, gimana nih kabarnya? Aduh. Alhamdulillah untuk kali ini kabarnya baik-baik. Kalau yang kemarin-kemarin kurang baik sih. Walaupun sebenarnya menang kita itu. Makanya kemarin itu kebetulan juga kan musuh kita itu adalah musuh bebuyutan kan. Jadi jauh sebelum turnamen nih, kita ngomongin turnamen itu jauh sebelum itu kita sempat ya sparring lah antar sekolah. Dan kemarin kita berhasil mengalahkan walaupun itu tipis. 112-110. Ice breaking. Ice itu apa? Es kan? Es batu. Kalau di Jawa itu es perongkol. Gitu ya. Es gitu. Breaking. Kita yang beku itu kita patahkan, kita hancurkan. Jadi kita potong gitu kan. Nah, itu untuk mencairkan suasana. Namanya tekniknya teknik ice breaking. Apa aja sih sebenarnya bisa kita lakukan dengan teknik ice breaking ini? Teknik ice breaking ini adalah teknik agar kita lebih mengenalkan atau mengakrabkan diri kita dengan narasumber kita. Ada loh narasumber yang kalau kita ngobrol biasa, maka dia enak banget. TikToknya enak banget ya, ngobrol kita AB jawaban-jawaban, ngobrol biasa gitu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan kamera atau ketika kita sudah menyodorkan tape, record, alat perekam misalnya, tiba-tiba secara psikologis dia seperti terbebani, kemudian dia takut salah, kemudian dia merasa kikuk karena dalam benaknya adalah saya ngomong nanti didengarkan orang wah seluruh dunia kan gitu kan. Ini yang kadang membuat beban psikologis si narasumber langsung meningkat. Apalagi kalau misalnya kalian dari TV, ketika kita akan wawancara, narasumber dipanggil di ruang tunggu di Rias, kemudian nunggu di ruang tunggu sebentar, dan ketika produser sudah memanggil masuk ke ruang talk show, masuk ke ruang wawancara, dia akan kaget karena suasana dan situasinya akan berbeda sekali. Banyak lampu yang sangat terang, kemudian kamera di beberapa sudut, kamera di beberapa tempat, kemudian ada kru yang memasangkan clip on dan lain sebagainya. Dia merasa seolah-olah, aduh saya mau diapain gitu ya. Nah,
ini membuat psikologi si narasumber kita biasanya tertekan. Apa yang dia akan sampaikan kadang juga hilang di situ. Kita harus menyiasatinya. Satu, kita harus menolong narasumber kita untuk menetralisir kondisi psikologisnya. Caranya dengan gimana? Mengajak ngobrol. Ajak ngobrol dulu, santai gitu kan. Nah, Pak ini belum mulai nih, kita ngobrol dulu ya. Pak kemarin ini akhirnya jadi ketemu ya dengan Menteri A ya Pak ya. Atau Pak kemarin gimana goesnya? Minggu saya dengar goes katanya Pak ya sama pejabat ini. Oh iya gini. Dan biarkan dia merilekskan diri. Ketika kita melakukan ice breaking, maka perlahan-lahan narasumber kita pasti akan mencair beliau. Inilah yang kita butuhkan ya, agar nanti pada saat wawancara semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan asal tembak. Beda ya dengan teknik wawancara atau interview ketika kita doorstop misalnya. Itu wawancara di luar misalnya. Nah ini wawancara dalam konteks di dalam ya. Wawancara dalam konteks di dalam rumah, dalam studio. Seperti itu. Artinya tidak diburu-buru oleh waktu. Kalau kita menggunakan teknik doorstop atau mencegat di depan pintu, ini biasanya dilakukan jika narasumber kita waktunya tidak banyak. Banyak hal-hal yang penting yang memang harus segera kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, kita bisa menggunakan teknik doorstop. Kembali kita ke teknik wawancara dalam ruangan tadi ya. Nah, kita lanjutkan ketika narasumber kita sudah mulai rileks, akan kelihatan gesturnya, kemudian dalam nada pembicaraannya, ini dia akan lebih rileks, tidak tegang, tidak kaku. Sembari kita terus melakukan pendekatan, kita ngobrol sambil kita membriefing sejenak. Membriefing sejenak pun tidak perlu kita dengan wah kaku atau Pak ini nanti gini loh ya, gini. Enggak usah. Jadi briefingnya santai aja, Pak. Nanti kita akan ngobrol masalah ini ya. Ini udah kita sepakati kemarin, kita akan ngobrol masalah ini. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya sih gampang sih Pak. Bapak nggak usah tahu dulu. Nanti kalau Bapak tahu dulu, berarti nggak akan alami, nanti nggak akan natural nanti wawancara kita. Oke, kita ngobrol ya. Baru kemudian dipersiapkan semuanya. Nah, ketika narasumber sudah mulai rileks, segera lakukan proses wawancara. Pemirsa, kita lanjutkan ke proses wawancaranya. Ingat, satu prinsip yang harus kalian lakukan sebagai seorang pewawancara, persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalian sebaik mungkin. Yang pertama prinsipnya adalah kalian harus netral. Ketika kalian berposisi sebagai seorang pewawancara dan dilihat oleh masyarakat, oleh semuanya lapisan masyarakat, ini misalnya kita berbicara tentang politik gitu ya. Apakah si narasumber kita ini dari partai A atau dari partai B atau apapun, tapi Anda harus tetap netral. Karena posisi Anda adalah sebagai orang yang netral, sebagai pewawancara yang tidak berpihak atau tidak memiliki kepentingan dengan agenda-agenda politik yang dibawa si narasumber kita. Anda harus netral. Anda tidak boleh berpihak pada si narasumber, pada diri Anda sendiri, tapi Anda harus berpihak pada masyarakat. Nah, kemudian persiapan pertanyaan dengan baik yang berikutnya adalah ketika misalnya Anda berhadapan dengan 2 atau 3 narasumber, maka si pewawancara harus memberlakukan pertanyaan, waktu, dan lain sebagainya secara adil. Jadi secara fair gitu ya. Nggak boleh ketika narasumbernya A misalnya, wah gue seneng nih sama narasumber ini, cantik gitu kan. Wah narasumbernya cantik, asik banget diajak ngobrol, waktunya gue kasih lama. Nggak boleh. Atau gue condong ke yang B nih, narasumber B misalnya. Karena ini tiga narasumber ya. Yang B ini misalnya, waduh yang B ini ganteng ini ya. Ini wah gini-gini, wah apa namanya, orangnya ganteng, simpatik, ini orangnya baik hati, ramah. Udah deh gue condong yang B aja. Nggak boleh juga. Jadi semua harus fair. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Lebih mudah lagi ketika kita melakukan wawancara individual. Kita melakukan wawancara perseorangan ya. Nah, tetapi hati-hati ketika kita melakukan wawancara secara individual perseorangan, Anda ketika tidak memiliki patokan-patokan dan narasumber Anda cerdas, narasumber Anda misalnya seorang politikus yang dia juga sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi pewawancara, maka dia tidak akan segan-segan ketika dia merasa ini berbahaya pertanyaannya bagi saya, maka dia akan memutar jawabannya. Anda harus jeli. Misalnya ketika Anda tanya begini, Pak, dana partai yang turun dari pemerintah sekian miliar untuk partai Anda, itu pertanggungan jawab seperti apa? Pelaporannya seperti apa? Pertanggungjawabannya seperti apa? Kemudian penggunaannya juga seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan. Nah, seorang politikus yang pintar, maka dia akan mengatakan, dia akan membawa si pewawancara memutar untuk menghindari dia menjawab pertanyaan itu. Misalnya sering terjadi adalah, oh jadi begini mas, atau jadi begini pak, atau jadi begini. Untuk dana parpol, bantuan partai politik dari pemerintah, itu kita sudah gunakan sebaik mungkin. Ya, kita berikan untuk masyarakat. Nah, salah satunya kita adakan pelatihan. Pelatihan itu macam-macam. Di Indonesia ini kan sebenarnya banyak pengangguran. Nah, pengangguran ini yang harus kita entaskan. Jadi pengangguran ini yang harus kita entaskan karena angka pengangguran semakin lama semakin tinggi. Nah, jangan sampai generasi muda yang baru lulus SMA, baru lulus kuliah, itu pada nganggur semuanya. Paham maksud saya?
Kalau Anda jeli, Anda harusnya mengembalikan lagi jawaban dia ke tracknya. Dan Anda jangan segan-segan untuk menegur. Menegur dalam artian, Pak, pertanyaan bukan begitu. Tidak, menegur jangan seperti itu. Menegur dengan baik. Pak, mohon maaf. Pertanyaan saya tadi adalah soal dana partai, bukan nasib lulusan para siswa atau pelajar kita, atau tingginya angka pengangguran, tapi penggunaan dan pertanggungjawaban dari dana partai politik yang diberikan oleh pemerintah. Hati-hati, itulah perlunya question root, daftar pertanyaan yang memang harus Anda miliki. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa question root dipergunakan atau sangat dibutuhkan ketika narasumber kita mulai berkelit atau narasumber kita mulai mengalihkan fokus pembicaraan. Oke, saya kira itu aja dulu teknik-teknik wawancara untuk sharing kita hari ini. Kita akan lanjutkan di edisi-edisi berikutnya. Jangan lupa silakan subscribe, kemudian juga tekan tanda lonceng agar informasi-informasi yang lain bisa kamu dapatkan di channel ini. Ingat, masih banyak lagi yang akan kita kupas, masih banyak lagi yang akan kita bahas tentang teknik-teknik wawancara. Dan nanti kita akan ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.